pandangan dari Sergio Zebua terkait dengan kebudayaan kita, kondisinya sekarang seperti apa, khususnya di kalangan anak milenial. Justru kita belajar dari yang tua karena apa? Mereka jauh lebih memahami makna yang tersirat di bagian-bagian budaya tertentu. Betul. Di Padang yang sudah nomor 1 dunia rendangnya. Di Padang itu tidak ada yang enak, tapi enak sekali. Enak semuanya. sekali, betul. Enak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersama kami kembali Kabalai, podcastnya BPNB Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini adalah kesempatan langka karena kita akan bertemu dengan pemerhati budaya, pelaku budaya atau apapun sebutannya, tapi adalah orang yang cinta sama budaya Indonesia. Betul karena sekali. beliau banyak berkiprah dan ini memang lagi saya bajak waktunya karena di tengah-tengah dinasnya dari Jakarta menuju ke Sumatera Barat, di tengah-tengah perjalanan memang saya hentikan untuk kami ajak berbicara karena saya yakin akan ada ide-ide kreatif yang luar biasa dari Sergio Zebua. Iya, Ibu Tari, Selamat terima siang. kasih. Selamat siang, Bu Tari. Sehat-sehat. Sehat, luar biasa. Senang banget bertemu dengan Bu Tari di siang hari ini ya. Kita ngobrolnya yang santai-santai saja. Betul. Jadi, kok jadi saya yang tegang sih ketemu orang terkenal? Oh, bisa aja Bu Tari ya. Jadi gini, saya pengen pandangan dari Sergio Zebua terkait dengan kebudayaan kita, kondisinya sekarang seperti apa, khususnya di kalangan anak milenial. Kebudayaan itu sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dengan kepribadian individu. Manusia itu lahir, dia pasti akan berhadapan dengan lingkungan sosial. Dan lingkungan sosial sudah terbentuk berdasarkan kebiasaan. Dan kebiasaan ini mempengaruhi kehidupannya sehingga menciptakan sebuah keteraturan di dalam hidupnya. Keteraturan ini mengikat kehidupan manusia itu dan tunduk pada keteraturan yang sudah pernah ada. Bagian-bagian yang mengikat kehidupan ini acap kali terjadi di kalangan anak muda karena perkembangan teknologi, perkembangan arus globalisasi sehingga nilai-nilai luhur mulia yang pernah ada di lingkungan sekitarnya mulai luntur. Tetapi bagaimana cara kita memandang perubahan peradaban ini? Iya. Kita tidak mungkin berdiam diri, kita juga tidak mungkin berpaku tangan, tetapi ada sesuatu hal moralitas, nilai norma yang di dalam diri kita yang mau kita sampaikan kepada generasi milenial, generasi kini yang muda, bahwa kita itu kaya, tata krama kita itu luar biasa, sopan santun, laku bakti, dan segala macam itu tertanam oleh leluhur kita yang notabene ya dalam tanda kutip tidak mengenal aksara loh. Betul. Tetapi nilai-nilai luhurnya itu mempengaruhi kehidupan kita. Dan itu terwujud. Coba kita bayangkan sekarang. Dulu anak muda ketika lewat depan orang tua nunduk, permisi. Iya. Sekarang mungkin hanya kita lihat dalam tuturan sejarah. Karena sudah nggak dilakukan lagi. Udah banyak ya, karena apa? Karena ya. ada perubahan-perubahan ya, transisi generasi juga dan perubahan-perubahan yang terjadilah di lingkungan. Jadi apa yang harus sebaiknya kita lakukan? Kita itu boleh pemerintah, komunitas ataupun anak muda banyak sendiri. Banget. Kita mulai dulu dari komunitas ya. Berapa banyak anak muda khususnya mengenal lagu-lagu daerah? Ayo mari kita berkaca nih sekarang. Berapa banyak anak muda yang melantunkan lagu-lagu daerah yang syarat dengan filosofi dan nilai budaya yang ada di dalamnya? Minim dong, sekarang udah lagu-lagu barat. Luar biasa sekali kan? Iya. Padahal orang tua kita membuat lagu itu karena ada latar belakang sejarah yang tertulis. Ada nilai-nilai yang mau disampaikan. Pantun sekarang sudah mulai hilang di kalangan generasi muda. Bener. Dan ini sangat berkembang sekali nilai-nilai adat budaya yang tertanam di dalam syair-syair tersebut. Itu pertama. Nah, bagaimana solusinya? Menguatkan komunitas-komunitas itu dengan aransemen-aransemen baru, misalnya dalam komunitas penggiat musik yang bisa enak didengar untuk anak-anak milenial. Benar, memperkenalkan dengan kemasan-kemasan yang bagus yang sesuai dengan keadaan saat ini. Kemudian pakaian tradisional, zaman dulu kala kita lihat bagaimana ibu-ibu menggunakan pakaian tradisional yang begitu anggun sekali. Sekarang perubahan dan sentuhan modernisasi disentuh dengan perubahan dan peradaban yang berbeda mulai ditinggalkan. Nah, coba kita lihat sekarang.
Mungkinkah bisa para peranji membuat corak-corak yang bernuansa budaya, ragam hias dimunculkan kembali dalam pakaian-pakaian yang Benar, karena gini diterima sebetulnya milenial. pakaian-pakaian tradisional itu kalau dipakai sekarang lagi bukan sesuatu yang kuno, tapi kalau kita melakukannya dengan gerakan bersama itu Betul. menjadi modern lagi kan. modern lagi dan fashion kan menarik. berulang, betul. Benar sekali. Hanya saja butuh yang namanya semangat pergerakan yang luar biasa, karena kita tahu ya bahwa pemuda itu adalah pergerakannya masif sekali. Betul. Dia sangat luar biasa, mampu mempengaruhi maupun komunitas yang Dengan sederajatnya. kekuatan teknologi yang sekarang ini anak Iya. muda yang megang itu gitu. Iya. Karena apa? Sekarang lah seperti yang kita laksanakan ini didengar oleh anak muda. Kemudian kan teknologi itu dalam genggaman, bisa dicari tahu dan segala macamnya. Dengan teknologi ini, perubahan zaman yang begitu berkembang, teknologi dipandang sebagai sebuah anugerah. Karena di ujung manapun kita bisa akses dengan cepat, termasuk dengan perubahan-perubahan yang terjadi juga. Maka dengan memperkenalkan budaya seharusnya itu sangat-sangat cepat. Benar. Kenapa? Kita mulai saja dulu dari yang sederhana, jangan muluk-muluk, tapi bisa dilakukan dengan konsisten, maka itu mampu mempengaruhi. Kenapa? Karena daya tariknya itu yang luar biasa. Jadi kalau saran serius untuk yang anak mudanya, apa yang harus dilakukan melihat kondisi yang seperti ini? Anak milenialnya? Perkuat dengan komunitas yang berbasis dengan kebudayaan. Jadi dia harus tetap ikut menghidupkan komunitas-komunitas yang sudah ada. Yang sudah ada, tetapi tentunya menggandeng ya, yang stakeholder terkait bisa saja menggandeng BPNB. Iya, BPNB yang luar biasa, para pemerhati budaya, iya, pelaku budaya. Jangan dilupakan juga pelaku-pelaku budaya yang sudah tua-tua itu Betul. banyak sekali ilmunya. Justru kita belajar dari yang tua karena apa? Mereka jauh lebih memahami makna yang tersirat di bagian-bagian budaya tertentu. Betul. Dengan kemasan-kemasan tersebut, dengan nilai-nilai yang ada, itu mampu didaratkan kepada generasi kini dalam kemasan yang lebih baru lagi. Luar biasa. Sekarang Ya, gini yang membuat saya penasaran sebetulnya kan. Kenapa sih kok seneng anak muda seperti Serius Jeboa ini tertarik kali sama budaya? Bukannya ini sudah kuno. Makanya saya pengen tonggak apa yang membuat beralih, mungkin memang dari kecil bercita-cita menjadi budayawan. Budayawan atau ada event tertentu atau peristiwa tertentu yang membuat Saya sekarang mencintai dengan budaya. Saya mau bercerita begini. Tidak akan mungkin ada sekarang kalau tidak ada masa lalu. Karena masa lalu itu adalah sejarah dan hari ini adalah realita dan besok adalah misteri. Nah, realita yang saya alami sekarang itu adalah bagian yang mengatur menata kehidupan saya untuk melihat misteri yang luar biasa. Dan coba layangkan pandang sejenak betapa kaya, betapa luas, betapa dahsyatnya masyarakat Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. Mulai dari tuturan, bahasa, tradisi, permainan rakyat, itu luar biasa kaya banget. Dan membuat saya mencintai, salah satunya adalah pakaian. Suatu ketika saya melihat ada seorang ibu cantik sekali. Ibunya sederhana, tetapi ketika dia mengenakan pakaiannya, anggunnya luar biasa, menyentuh kalbu saya. Pakaian apa itu waktu itu yang dipakai? Pakaian adat dari Kepulauan Nias ya. Jadi pakai aja anggun sekali, cantik. Waduh, masih ada ya zaman sekarang yang pakai itu. Kemudian saya bertanya kepada beliau, ibu ini maksudnya apa? Beliau menerangkan begitu luar biasanya. Makna dari semua. Makna warnanya, ornamentik yang ada di pakaian tersebut sangat-sangat jelas. Dan di dalamnya tidak hanya sekedar sebuah hiasan, sebuah gambaran, tetapi ada nilai-nilai filosofi yang syarat dengan makna yang memang itu tersirat gitu loh. Iya. Jadi contoh-contoh yang konkret ya. Misalkan seperti ini. Mungkin di Sumatera Barat berbeda. Beliau menentukan begini. Warna hitam itu adalah warna masyarakat umum yang memang tangguh memperjuangkan hidup untuk bertahan, untuk melakukan sesuatu hal yang membela negaranya, membela kaumnya. Kemudian warna merah itu adalah rasa patriotisme, rasa yang begitu meluap-luap untuk mereka lakukan, berani maju. Dan kuning itu adalah sebuah kemewahan, keanggungan yang memang dipersembahkan kepada yang layak menerima penghormatan itu. Saya baru tahu artinya itu. Arti itu. Wah, dalam sekali ternyata. Bukan hanya sekedar hiasan, tetapi nilai-nilainya mempengaruhi kehidupan saya. Yang menarik lagi bagi saya adalah kenapa kita harus berbangga dengan konsep yang dari luar, tapi kita punya kekayaan sendiri. Mulai dari alat musik, mulai dari permainan rakyat.
itu layak banget loh untuk kita angkat menjadi sebuah kekayaan. Berapa banyak suku yang ada di Indonesia dan berapa banyak kekayaan kita? Wah, Dari 10 PK aja luar biasa. luar sekali. biasa, mulai dari manuskrip, tradisi lisan, seni, permainan rakyat, masakan tradisional, apalagi makan di Padang yang sudah nomor 1 dunia rendangnya. Di Padang itu tidak ada yang enak, tapi enak sekali. Enak semuanya. sekali, betul. Enak sekali. Makanannya luar biasa. Dan saya yakin di Nusantara juga pasti banyak masakan-masakan, itu hanya masakan ya. Masakan-masakan yang memanjakan lidah. Iya. Pokoknya luar biasa banget Indonesia dan patut kita berbangga akan hal itu. Begitu kira-kira, Bu. Sekarang apa pesan dari Shader Sebuah untuk anak milenial sekarang melihat kondisi kita yang sekarang? Do something-nya yang simple tapi luar biasa. Oke. Menjadi generasi milenial adalah generasi yang melek dengan teknologi. Jadilah generasi milenial yang mencintai keragaman, mencintai kebudayaan, dan jadilah insan yang kreatif, inovatif, dan berbudaya. terima kasih Serius Zebua, sesuatu yang luar biasa. Obrolan kita yang singkat ini, obrolan tetapi maknanya luar biasa. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, ini adalah momen-momen yang membahagiakan buat saya, ketemu orang dalam waktu yang singkat, tetapi banyak sekali pelajaran yang luar biasa yang bisa kami pelajari dan juga bisa menginspirasi milenial muda atau sahabat budaya di seluruh Nusantara untuk terus berkarya. Kita adalah negara yang kaya akan budaya dan jangan terlena juga. Ini tidak hanya untuk dicatat, tapi untuk dilestarikan. Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Terima kasih Shader Sebuah sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi yang sehat. Amin. Dari tanah datar kami siaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.